Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini saya nggak ngojol, saya mau perawatan motor karena udah hampir sebulan lebih ya motor nggak di servis. Daripada saya servis ke bengkel resmi, kebetulan saya sedikit paham mengenai mesin motor, jadi ya saya bongkar sendiri karena nih motor mobilitasnya tinggi. Ini motor saya nih, Yamaha X-Ride yang udah nemenin saya selama saya ngojol, udah hampir dari tahun 2014 sampai sekarang masih. Waktunya kita manjain dia, kita elus. Oke, ikutin terus ya guys. Toolnya udah disiapin, ada impact, ada kunci-kunci karena kita mau buka beltnya nih. Buka beltnya. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama kita bongkar dulu filternya. Siapin wadah nih, buat tempat baut biar nggak berceceran. Terus kunci 10 buka. Kunci 8 buat buka papan.
kita tarik boxnya. Kita buka bel, poli depan, poli belakang, pakai impact. Yang depan ini pakai 17, jadi shock 17. Jangan lupa putarannya harus ke kiri karena kita ngebuka. Oke. Dan belakang ini pakai 14. Kita lepas. Ini jangan sampai hilang ringnya. Sudah lepas. Nih kondisinya. Kotor sih. Wajar lah pemakaiannya, mobilitasnya tinggi sih dia. Sipil wadah buat bersih-bersih part yang tadi dibongkar. Bensin dan kuas buat bersihin partnya. Beltnya masih bagus kayaknya, masih belum pecah-pecah, masih aman pakai. Terus beltnya ini agak mengkilat nih, jadi agak licin kayaknya. Ntar dibersihin, ntar sekalian di gerinda tipis-tipis deh supaya gigit lagi deh. Ini roller depan, ini bushing, ini slider, dan posisi rollernya kotor banget nih. Menang hati bersihin sih biar lebih maksimal lagi performanya. Dan ini kipas depannya, kipas roller depan masih bagus, cuman tadi bersihin aja. Ini kampas gandanya masih lumayan bagus, cuman kotor aja, ntar dibersihin sekalian. Oke. Filternya udah kotor banget. Daripada beli, nanti kita coba modifikasi deh.
karena ini paling penting nih filter nih di motor Matic yang udah injeksi. Ntar kita modifikasi sedikit kertasnya ini nih, nanti kita ganti sama gabus aja, busa yang lumayan tebal, dengan sedikit dibaret-baret lah, potong-potong. Oke, itu terus. Nah, kondisi pemakaian sebulan lebih nih, 2 bulan kurang deh, daleman daripada box rollernya lumayan kotor sih, cuman alhamdulillah nggak ada yang ngiler-ngiler oli. Sudah lumayan bersih nih, ada titik koas pakai bensin, langsung dilap berikut sama box filternya. Lumayan bersih. Lanjut tadi sekalian bersihin covernya udah bersih. Filternya, beltnya masih bagus, partnya udah dibersihin, udah dibongkar juga semua sampai kampas gandanya dibongkar. Oke, mari kita rakit. Ini masih lumayan bagus ya, walaupun ada yang peyang, masih lumayan bagus lah. Nanti diposisikan yang bergaris ini nih, ini kan udah peyang nih, kondisinya udah enggak. Nanti ini kita taruh paling di atas. Ini untuk meminimalisir budget ya, kalau budgetnya nggak ada, ini posisi diakalin aja dulu. Nah, kita kan ojol gitu loh. Ini posisi ini taruh di atas, jadi si roller ini kan naik turun gini, kalau ini taruh di bawah dia akan ganggu posisinya. Mari kita pasang. Karena di Yamaha dominan biasanya rollernya tuh bebas masangnya. Jadi kalau di Honda kan di sini ada sisi karetnya nih, lapisan karetnya, fiber apa karet gitu lah. Nah, sini posisinya bebas. Itu baru masangnya baru nggak boleh kebalik dia kalau di Honda. Kita kalau Yamaha dengan roller yang seperti ini bebas masangnya. Posisi yang peyang taruh di atas. Nah, gitu. Terus kita cek lagi, ini agak peyang, taruh, jangan sini silang-silang aja, jadi yang bagus ketemu sama sedikit peyang. Kita di sini ini masih bagus, masih lumayan nih, sandingin sebelahnya. Ini masih bagus, peyang dikit, taruh di sini. Ingat posisinya yang agak peyang ini di atas nih. Terus ini masih bagus, taruh di sini nih. Seperti itu. Jadi saat dia muter nanti kan dia naik ke atas ini, ikutin putaran mesin. Oke, ikuti terus. Nah, untuk pemasangan covernya, ini covernya kan pakai slider nih, ini namanya slider. Masuknya begini dan begini. Ingat, ini slider nggak boleh longgar, kan nggak boleh longgar nih.
ini kan longgar nih ya, longgar. Nanti buat meminimalisir budget juga bisa diganjel nanti nih biarnya kenceng, karena kalau misalnya goyang efeknya mesin berisik kayak suara klep kendor gitu, klak 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 klak, ngikutin putar mesin, klak 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 klak, kalau digas klak 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 klak. Ini begini nih, tadi naik turun gini nih sesuai sama rollernya. Kalau dia goyang, ini si slider goyang, jadi dia nggak ada benturan gitu loh. Nah kayak gini tuh koclak, jadi koclak gitu, koclak itu menyebabkan bunyi berisik jadinya. Kalau pas stasioner ya, kalau lagi pas langsam biasanya berisik di bunyinya, klak 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 gitu. Cuma kalau digas mah hilang. Kalau pas kondisi langsam berisik dia, risih dengarnya di kuping gitu tuh. Oke, ikuti terus. Oke, nih cara ganjel slider yang longgar ya, slider nih pakai plastik. Kalau bisa cari plastik yang agak tebal ya, plastik bekas makanan biasanya tuh agak tebel ya, bukan plastik gula kiloan, bukan tuh, tipis, terlalu tipis, agak tebel kayak ini. Potong seukuran slider ini nih diukur dulu baru dipotong kira-kira 3 cm lah ya, itu dibagi 3, caranya ini nanti itu gini, potong sesuai sama setengah lingkar dari si slider ini. Terus si plastik yang tadi dipotong dilipat 2 nih. Ini plastiknya dilipat 2 dan gini. Up. Nantinya akan seperti ini setelah dipasang di slidernya. Plastik kayak ini dilingkarkan setengah lingkaran begini. Nah begitu, pasang di sini. Agak sedikit keras memang, tapi itu buat supaya dia lebih nggak goyang aja. Nah seperti itu. Nanti sisa-sisanya tinggal di cutter nih biar nggak ganggu proses dia pada saat nanti bekerja naik turun kan. Nih sini ada pasang semuanya, keras. Kita tes di sini. Udah gak goyang, aman, naik turunnya juga aman. Oke, mantap. Kita pasang kampas gandanya, tapi ada kendala ini, si bumper karetnya pecah satu, ya pecah tuh. Lagi coba order nih, dan aja ada KW nggak apa-apa deh, karena jarang kalau misalnya yang ori itu biasanya harus beli sama berikut satu bandelan sama si kampas gandanya. Mudah-mudahan aja ada yang KW nya deh. Yang penting masalah kalau nggak ada kayak gini berisik nantinya, begitu tutup buka si kampas gandanya, dia bantalan kan posisinya di sini nih, bantalan nih rubber ininya nih. Begitu si
Itu dibuka, itu nutup lagi karena dia nggak ada bantalan, dia nanti nyentuh ini nih, karena dia nggak ada bantalan nih, nanti dia nyentuhin dalam nih, berisik jadinya. Tuh kan pada saat dia muter gerakin si bel ininya, bel kapas gandanya, dia kebuka pas digas. Karena dia nggak ada ininya, nggak ada rubbernya, berisik pas nutup. Tuh kalau ada bantalannya dia keredam. Tuh ini pecah satu nih, kayak lagi nunggu. Oke, kita mulai pasang kembali. Pertama dari sini nih, roller ini dulu, roller kampas ganda. Terus bel kampas ganda. Lanjut, ini pemberian grease-nya atau gemuk, kalau orang bengkel bilang gemuk, jangan sembarangan ya sob ya, harus pakai yang khusus dari buat buat matic. Nah, kalau dari Yamaha ada ini nih, namanya CVT secondary shift sama primary shift. Kalau primary ini buat yang depan, kalau yang secondary ini buat yang belakang. Pemberiannya juga nggak boleh banyak-banyak sob, kalau banyak-banyak dia pas saat muter nanti nyeprat malah jadi selip nantinya. Cukup tipis saja, yang penting kita rasain pakai tangan tuh, udah diplumasin. Sama semuanya juga, khusus bagian belt ini kalau pemberian grease tuh jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan ya itu motor jadi selip, digas tuh ngeden dulu, nggak langsung lari. Terus ini roller busing. Ini pakai yang primary karena dia posisi di depan. Tipis saja, yang penting terlumasi. Oke, pasang pelan-pelan. Jangan lupa ring kecilnya ya, ini ring kecil nih, ring tipis maksudnya. Ini harus dipasang nih, kalau enggak ntar digoyang. Terus kita pasang beltnya, nih tanda panah ini nggak boleh kebalik ya,
dia harus posisinya di depan, ke depan gitu, sesuai putaran roda atau berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi panahnya ke depan, jadi kita pasangnya gini. Masangnya kita lebarin dulu nih biar dia masuk, baru kita pencet tengahnya, masukin, terus pasang kipasnya, kipas roller. Awas jangan sampai masuknya, jangan dipaksa ya, karena dia udah ada giginya, udah ada gigi nanasnya. Kalau masangnya dipaksa nanti efeknya si gigi nanas ini jadi kegerus. Agak kegerus udah dia muter di tempat, motor nggak lari. Masang ring ini juga nih, ring kecil nih, ringnya nih posisi paling depan setelah baut ya. Ini ada kodenya, kelihatan nggak? Ada kode sini 0. Posisi kode ini yang digrafir ini di depan ya, jangan di belakang begini. Karena kalau kita lihat dari samping, posisi dia tuh agak kayak payung gitu loh ya, kayak payung. Posisi yang grafir ini nih di atas, jadi kayak payung gini. Kalau kita raba nih kayak payung. Kalau kita pasangnya yang ada grafiran 0 ini begini, saat dikencengin sisi paling luarnya ini nggak kena si ring kipasnya, jadi nggak kenceng. Kalau begini kan posisi payung begini kan, begitu kita masukin sisi luarnya ini udah mencakup, kena semuanya nih, sisi luar sininya nih udah mencakup, kena dalam ini. Jadi pas pada kencengin rata dia. Beda kalau yang pas kita balik gini, pas kencengin tengahnya rapet, pinggiran luarnya sini renggang, jadi goyang dia. Oke, dimengerti ya sob ya. Kalau udah kepasang, jangan lupa beltnya tuh digerakin nih, ada yang nyangkut nggak. Kalau misalnya ada yang nyangkut, dia nggak akan gerak. Depannya nih, posisi bel depan ini dia nggak ikut. Kalau ini kan bisa ikut bebas, tapi intinya dia nggak kegencet gitu sama si roller depan. Sebab kalau kegencet jadi ntar jalannya peang, muternya tuh nggak stabil, goyang dia. Oke sob, jangan lupa kalau ngencengin jangan pakai impact ya, tangan aja. Karena kalau pakai impact, gue pernah pakai impact tanpa gue harus kencengin pakai tangan, alhasil dia copot lagi. Pastiin biar keras aja. Yang belakang juga sama. Yakin apa rencanain lagi, kurang yakin ya, buat mastiin aja kalau nggak kencang. Masalahnya ini vital banget, digerak terus. Oke, selesai. Setelah pemasangan semua selesai, jangan langsung dinyalain, cek dulu nih beltnya udah bebas belum, terutama yang posisi di depan nih. Kalau dia nyangkut berarti ini
pasti kalau misalnya dia geraknya nggak bebas si belt ini pas kita goyang-goyang. Ini kipas rollernya pasti goyang-goyang pas pada saat mesin hidup, pastiin dulu bebas nih. Tuh, ini udah bebas tuh. Tuh, udah bebas ya, nggak nyangkut, yang artinya nanti kalau pas mesin hidup dia nggak goyang. Oke, lanjut kita isi oli. Untuk oli kalau gua sih pakai yang 1030 ya, agak encer. Karena kalau agak pakai yang 1040, yang saya 40 itu motor agak berat dan kapasitasnya gua lebihin 10 mili. Ini kan kapasitasnya 740, kapasitasnya 750. Karena dia ini kan mobilitasnya tinggi nih, oli saya muat, jadi muatnya lumayan. Kalau nggak dilebihin takutnya pas pada saat kita ngebit lagi ngebitnya suka macet. Ini salah satu kelebihan kekurangan daripada Yamaha X-Ride Mio J. Pokoknya yang pakai silinder diasilnya sih kuat, cuman ringnya nggak kuat, kadang suka loss kompresi gitu juga. Oke, setelah pengisian oli saatnya kita tes nih. Kita lihat posisi CVT kan masih longgar ya, nanti begitu starter dia akan langsung penyesuaian karena putaran mesin ya. Oke. Suaranya alhamdulillah halus ya, masih halus walaupun ini dari tahun 2014 saya pakai ngojol, suaranya masih tetap halus. Sudah sekitar berapa tahun nih, dari 2014 saya beli baru sampai sekarang 2026 ya, paling kecil deh. Kalau matematika ada boncos. Lanjut kita botin seperti dia kala lagi. Jangan lupa botnya nggak boleh ada yang panjang nih, terutama di bagian crankcase ya. Kalau sampai salah pakai yang panjang bisa tembus ke dalam, bocor olinya. Makanya ini yang pendek-pendek ini semuanya nih, yang panjang di tengah, tinggal kita masukin aja. Pakai kunci 8. Ingat ngencenginnya tuh silang ya,
jangan berurutan karena biar biar kerapatan semuanya itu sama. Kita dari sini dulu nih. Jangan dulu dikencangin full, jangan, yang penting masuk aja dulu. Terus dari sini terus dari sini terus ini bawah. Baru atasnya. Terakhir tengah. Baru kencengin, pelan-pelan kencengin, jangan langsung kenceng ya. Biar keselek. Tenaganya sesuaian aja tenaganya. Panjang ini buat cover bawah nih, di bawah. Nah, pemasangan semua selesai, pasang semua, udah rata semua. Oke deh, tinggal dites nantinya. Oke, sekian dulu. Perawatan serta sedikit perbaikan ya dari motor saya nih yang saya pakai buat ngojol sehari-hari. Estimasi tempuh setiap hari itu sekitar di atas 100 kilo ya, makanya harus sering-sering dirawat. Oke, jika kalian merasa ini ada pelajarannya, monggo untuk di subscribe channel ini, di likes, di share, dan di komen. Semoga bermanfaat karena semua motor sama ya. Perawatan untuk motor-motor matic itu rata-rata di bagian V-beltnya aja, sama jangan lupa telat oli. Terus pokoknya sekitaran filter sama CVT nya aja. Di luar
kerusakan lain ya. Ini cuman buat kasarnya kalau motor-motor batangan zaman itu tune up. Tune up ya, sedikit-sedikit ada perbaikan jika seperti tadi tuh roller, terus filter, terus damper karet di mana di kampas gandanya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.